kemarin ada membuat RKS, ada bagian-bagian yang memang ada semacam perbaikan-perbaikan kondisi yang seperti kita lakukan hari ini. Ya, ini baru perdana, saya menjelaskan kita berlangsung dengan normal dan kita tidak tahu ada persiapan untuk pelantikan untuk para kepala sekolah. Ya, kita sudah siapkan semuanya, ternyata ada mundur lagi. Kita udah persiapkan kegiatan ini itu dan sebagainya, rehat sudah Bapak sebagai PPK ini. Jadi Pak Kasudin menugaskan Pak Adi sebagai PPK rehat berat karena manusia yang kita bangun di Jakarta Barat. Ya, semuanya menolak. Semuanya kita tidak tahu, yang penting kita rencanakan saja. Ya, rehatnya kita tidak sesuai dengan program. Membuat, nah ini perencanaan program produksi. Sudah tahu? Nah ini ada budaknya nih, nanti bisa diajarin. Kalau terlalu detail nanti panjang jadi ceritanya. Ya. Baik, kita saja. Nah, tadi rencananya sudah kita buat. Sekarang tinggal pelaksananya. Kita susun yang konkret. Dari penyusunan itu kita buat kemudian kita laksanakan. Ya. Kemudian menyusun struktur organisasi. Ada nggak organisasi di sekolah? Ada bagian yang kecil-kecilnya, ada fungsinya. Ini ada job, tugas yang harus dilakukan si A, si B, si C. Bagaimana pertimbangannya? Pertimbangannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dari yang bersangkutan. Oh, si A ini pandainya guru ini ada guru kesenian, guru olahraga, ya. Kemudian ini agama dan ini bagian-bagian yang kaitannya membantu kegiatan-kegiatan sekolah. Sampai yang namanya penjaga sekolah, sampai yang namanya petugas yang ada di lab atau petugas yang ada di perpustakaan. Kita lihat sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jangan salah sasaran. Termasuk menunjuk guru. Ini guru kelas berapa nih yang cocoknya? Guru kelas 6 yang seperti apa? Kelas 5 yang seperti apa? Kelas 4 yang seperti apa dan seterusnya. Dan coba lakukan ini untuk rotasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan. Biar mereka guru-guru itu jadi pandai. Yang kemarin kelas 6 sekarang berganti, kelas 5 naik, kelas 6 dan seterusnya. Kelas 1 begitu juga dicoba yang lainnya. Bapak Ibu ada leader, kemudian pemimpin yang punya hak prerogatif untuk menentukan sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kemudian ini sudah jelas untuk ada program semester, kemudian mengikut pemula kesiswaan dan sebagainya. Ini sampai kepada melakukan pelacakan terhadap alumni. Nah, pernah nggak kita lakukan? Nah, sekarang nih, yang tahun sekarang 2020 anak-anak kita kemarin ada satu kelas diterima di mana saja. Ini untuk apa? Memacu program kita. Jadi kalau program kita ada ukuran, insya Allah mudah-mudahan sekarang sudah masuk jumlahnya misalnya 30 diterima. Tahun yang akan datang harus lebih, minimal 40. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu, Bapak sangat senang sekali pada saat Bapak datang ke program ini, ada buku yang namanya apa itu namanya? Alumni. Ada nomor telepon, ada alamat, ada foto. Itu upayakan semuanya Bapak Ibu punya nih. Jadi kita bisa telepon, komunikasi dan sebagainya. Ya, jadi kondisikan bahwa sekolah kita punya perencanaan dan sekaligus juga punya administrasi yang baik. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, cepat aja. Ya, ini. Oh, sudah kan? Kita ada gambarnya lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sudah sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Ya, dalam waktu yang singkat ini, program yang Bapak Ibu lakukan itu mudah-mudahan dibuat sesuai dengan aturan, sesuai dengan perencanaan yang matang, di bawah pimpinan oleh Ibu Semua. Siapkan kerja yang baik selama 2 hari ya Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik juga. Nanti saya minta laporan
buatkan acuan yang baik, kemudian bentuk ya sub-sub yang membahas masalah-masalah keterkaitan ini. Mudah-mudahan dengan sub-sub tadi Bapak Ibu bisa melaksanakan yang baik. Bapak Ibu sekalian, Bapak kalian cukup ya, karena Bapak Ibu harus melanjutkan materi yang berikutnya dan fokus pada pekerjaan kita pada hari jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya. Amin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, cara rapat kerja di kawasan wilayah 6 Kecamatan 1, 2, dan 6 saya nyatakan dimulai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sekolah yang sudah memang dilakukan beberapa di Cengkareng Barat aja intinya seperti ini. Nah, gitu. Terus yang Kedaung Kaliangke ada ratanya seperti ini. Jadi hampir sama. Ini sampel saya di Cengkareng Barat dan Kedaung. Kemarin ya, Bu Linda. Jadi nilai kita sama. Hampir sama untuk Cengkareng. Baik yang lainnya juga begitu. Jadi kita ambil pukul rata, nanti dalam menyusun EDS, Bu Linda ya, bersama tim kita lakukan rata. Karena kita lihat di sini nilai per standarnya saja sudah sama. Kita cek. Untuk kompetensi lulusan di 4.04 berarti berada di bintang 3. Iya. Teknik kita 4.404 dan 427 untuk Sarpras D. Kemudian pembiayaan 463. Kenapa pembiayaan itu 463? Padahal untuk negeri rata-rata sudah dibiayai penuh. Kan demikian ya. Jadi nilai nanti Bapak Ibu bekerja berdasarkan rapor mutu dan kondisi saat ini. Kita kolaborasikan program itu, RPS itu masukkan seperti ini. Jadi di analisis SWOT-nya dulu. Nanti saya sudah minta Bu Linda kemarin mempersiapkannya. Ini analisis SWOT-nya ini. Subindikator manakah yang akan menjadi titik permasalahan yang akan kita masukkan dalam program, terutama program tahun ini. Kita contoh yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, 1.21 faktual. Kita cek di faktual ini. Saya kasih tanda warna pink atau warna pink ya. Kita garis ke samping. 3.2. Jadi Bapak Ibu nanti bekerja tidak di sini. Kita mulai membacanya dari subindikator. Subindikator yang menjadi titik pantau utama Bapak Ibu kepala sekolah, bintang 1, 2, dan 3. Itu prioritas. Yang keempat, ini saya sengaja bahas semua supaya Bapak Ibu jadi bahan dasar ya. Bahan dasar kita. Yang supervisi ini bahan dasar sebenarnya. Kenapa saya mengacu pada 1.2? Karena supervisi ini adanya di standar proses. Kalau kita lihat di sini, standar proses kita, standar kelulusan kita bagus nilainya 6. Tidak signifikan dengan standar proses dan standar penilaian dan kelulusan. Itu tidak signifikan. Nah, inilah yang harus kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini bintang 1, 2. Bintang 2 nilainya 3,2. Kenapa
nilai kelulusannya sudah tinggi, tapi kok yang nilai prosesnya, pengetahuan kondisinya di bintang 2. Tanda tanya besar di sini. 1.21 itu pengetahuan yang dimiliki guru kita. Memang ini nanti akan saya sampaikan juga dari pembinaan guru. Jadi, jadi bahasan ini adanya di Bapak Ibu. Metakognitif faktual, prosedural, konseptual, sampai ke metakognitif. Mereka sendiri tidak paham yang mana itu faktual, yang mana itu prosedural dan konseptualnya. Rata-rata guru kita hanya mencapai faktual dan konseptual. Mengajarkan siswa didik kita rata-rata hanya sampai faktual dan konseptual. Belum mencapai prosedur. Belum mencapai ke metakognitif. Apa itu faktual? Jadi tatarannya baru hanya ini adalah botol. Saya selalu sampel saya ada di meja. Yang guru juga saya sampaikan. Bagaimana air ini masuk ke botol dan sampai ke meja saya? Itu yang tidak di proseduralnya tidak ada. Metakognitif, bagaimana air yang dari sana menjauh di sana bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita dan bagi kantong kita. Itu satu. Kalau metakognitif itu sampai mencipta. Jadi nanti tolong tim EDS mengkupasnya betul-betul sampai di subindikator ya. Jadi titik utama tim EDS dan tim RKS hari ini bekerja. Jadi mekanisme kerja kita, EDS, kan ada tim EDS dan RPS ya. EDS dan RPS hari ini kolaborasi. Kalau perlu RKT juga kolaborasi. Nanti untuk kurikulum, Bu kita ya, dengan siapa boleh dari kedua. Dengan siapa ada berapa orang ya? Ya, untuk kurikulum buat draftnya dulu. Nanti setelah 3 tim ini selesai, bolehlah sambil ngintip-ngintip, kita masukkan ke dalam bab 2-nya. Masukkan dalam identifikasi masalahnya. Ya, oh iya, berarti guru kita, apalagi di kondisi seperti ini, kita masukkan di bab 2. Dibahas di bab 3. Dibahas di bab 3 sampai kemana kita akan melakukan, apa yang akan kita lakukan terhadap SDM kita ini, apalagi di kondisi seperti ini ya. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk supervisi? Jika demikian, sebenarnya supervisi dengan program kewirausahaan sudah bisa bekerja masing-masing. Nanti bisa menggunakan ruang lainnya supaya tidak bertumpuk di sini. Supervisi dan wirausaha bisa bergabung. Yang seperti saya sampaikan kemarin ya waktu di 07, kalau wirausaha itu bukan berarti kita mencari uang, kan? Inovasi apa di era seperti ini dan kondisi seperti ini, guru kita tidak sampai ke C6. Kemampuan menyampaikan, mungkin dia pintar, tapi penyampaiannya ke siswa belum mencapai mencipta. Jadi mampu menciptakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Nah itulah yang akan Bapak Ibu kewirausahaan bahas hari ini ya Pak Amun ya. Apa sih yang akan kita ciptakan? Misalnya kalau di swasta nih ada market day. Boleh dilakukan itu market day, bukan berarti anak itu suruh jualan, tidak. Market day itu pura-pura gitu loh, pakai uang kertas mainan, dia melakukan market day. Jadi model pembelajarannya memang pembelajaran langsung. Atau bisa juga kita lakukan market day, kita jadwalkan 1 bulan itu berapa kali atau 2 bulan itu sekali misalnya. Tapi market day-nya bukan berarti market day benar-benar jualan, tidak. Tapi memang itu
simulasinya seperti demikian ya. Jadi boleh kita lakukan, kalau swasta mungkin boleh untuk master B, tapi untuk negeri mungkin ini aja. Untuk negeri simulasi seolah-olah kesannya kita ada ya uang kertas gitu loh, jadi belanjanya seolah kesannya itu anak melakukan wirausaha. Jadi mengajarkan anak bahwa manfaat rupiah itu seperti ini, manfaat menabung itu seperti ini. Boleh dilakukan begitu, tapi menabung bukan, kalau negeri boleh anak itu tapi langsung sendiri kan, tidak boleh dikumpulkan kita. Kalau swasta ya silakan. Ya, program saksi juga bagus sekali untuk dilakukan, masuk dalam program inovasi. Bapak Ibu ya, untuk sarpras yang dulu nggak ada sekarang ada, nah, itu kita lakukan. Kalau kemarin ruangannya ada, sekarang karena kelas, mohon maaf ya. Makanya dari kemarin juga saya sebenarnya bingung juga mengadakan luring, tapi kita nggak punya ruangan yang adem cukup luas, tapi ya sudah, ini alhamdulillah. Terima kasih juga ya sudah fasilitasi. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama, betul yang dikatakan Pak Haji Harto, ya seperti ini kita harus sesuai melakukan dengan kondisi yang ada. Nah, untuk saya melihat ini contoh. Untuk SWOT kemarin saya sudah gambarkan ya. Sudah jelas secara daring, sudah jelas belum ya? Sudah saya share. Sudah ya? Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Nah, itu seperti itu. Untuk kurikulum bisa menggunakan kurikulum lama. Sekarang melihat kembali ke telaah kurikulumnya, kolaborasikan, tambahkan dengan kondisi saat ini di bab 2 dan bab 3. Untuk supervisi dan kepengawasan kewirausahaan, tolong masukkan model pembelajaran digital. Kita kan selama ini pakai digital sekarang ini ya. Sebenarnya kita belum siap, tapi kita dipaksa untuk siap melakukan. Tapi alhamdulillah guru-guru sudah bisa melakukan, cuma ada sebagian guru yang masih dibantu oleh teman-teman yang mumpuni. Tapi bolehlah Bapak Ibu nanti kita lakukan pembinaan teman-teman. Pembinaan teman sejawat aja. Teman-teman sebaya itu lebih cepat. Cuman kadang-kadang mohon maaf, guru yang sudah sedikit agak sepuh, udah bikinin aja dah. Kalau gitu, ya. Minta tolong deh, saya nggak bisa gitu. Tapi kita timbulkan ya, kita timbulkan motivasi ke mereka bahwa mereka harus bisa melakukan sendiri. Seperti contoh kemarin, saya juga kemarin maksain tuh yang erakot. Kalau untuk wilayah 1 dan wilayah 6 ya, Bun, belum bisa. Bun, saya belum bisa, pasti bisa. Lakukan coba. Kita wilayah 1 kemarin cepat ya. Di Cengkareng Barat itu 1 hari full dari pagi sampai maghrib itu kalau nggak tahu selesai. Tapi dengan mereka begadang dalam waktu cepat bisa. Ya mudah-mudahan juga nanti yang lain bisa kita lakukan. Contoh itu Erakot. Tapi untuk ke depan saya akan mencoba lagi dengan yang lain. Untuk supervisi tolong kemarin saya sampaikan, masukkan ada jadwal tersendiri kalau saya dan kepala sekolah masuk ke dalam Google Classroom-nya kelas. Ya, di jadwal. Walaupun 10 menit kita melihat itu udah terlihat sebenarnya. Saya sering melihat YouTube dari, saya dorong teman-teman guru untuk ayo buat YouTube-nya sendiri. Ayo buat model pembelajaran, ayo materi HL ini masukkan ke dalam YouTube. Kenapa? Dari situ saya supervisi, karena saya belum bisa masuk ke dalamnya. Dari YouTube mereka saya, oh iya, berarti ini yang harus saya lakukan untuk guru-guru. Mungkin mereka tidak menyadari, Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga saya kan tidak menyadari. Maksudnya apa ya, Bu Lana mendorong guru-guru. Nih, Man, di sini enak. Ada angin, ada pintu. Iya.
Ya. Oke, gitu ya. Bapak Ibu, kita ada waktu 2 jam. Ya. Kita ada waktu 2 jam untuk melakukan ini. Ya, kita sama-sama bekerja supaya Bapak Ibu juga lebih cepat selesai. Ya. Draft boleh pakai untuk kurikulum, draft lama pakai, tapi masukkan lagi. Terus untuk yang PDF, Bu Linda, silakan Bu Linda. Bu Linda sudah ngupas supaya lebih cepat, ini ada pesan soalnya lebih cepat. Kita jam ya, silakan.